Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurnaliza, SRSBD di SMP 28 Padang sebagai Kepala Labor IPA SMP Negeri 28 Padang. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai kepala labor diamanatkan oleh kepala sekolah, banyak ilmu yang saya dapatkan. Jadi pertama kali saya mengenali tentang ruang labor IPA, kemudian ruang lingkungan IPA. Pertama saya menjabat memegang amanah dari kepala sekolah sebagai kepala labor. Yang harus saya buat yang pertama yaitu struktur labor IPA. Struktur labor IPA yaitu mulai dari kepala sekolah, Pak Zobiari, wakil, MC, kemudian kepala labor saya sendiri, kemudian koordinator fisika Pak Fauzia, koordinator biologi Bu Sri Wahyuni, dan guru IPA yang lain Pak Epirianto, Nurnaliza, Islawati, Sri Wahyuni, Siti Fajar, Adila. Kemudian setelah saya buat struktur, langsung saya buat tata tertib laboratorium IPA, guru dan murid berkolaborasi hebat. Tata tertib untuk siswa. 1. Siswa hanya diperbolehkan masuk ke laboratorium dengan izin guru atau laboran. Kemudian tata tertib guru. 1. Mengisi format pemakan ruang dan format peminjaman alat sebelum kegiatan praktikum. Alhamdulillah, kalau sebelum kita belajar materi, belum masuk materi, kita rapikan kelasnya dulu, pastikan kelasnya, labornya sudah bersih dan rapi. Jadi sebelum memulai pembelajaran atau praktikum, kita keadaan kursi dinaikkan ke atas meja terlebih dahulu. Kemudian sesudah belajar atau setelah melakukan eksperimen, kita rapikan kembali, kita bersihkan kembali, kursinya diangkat ke meja lagi supaya rapi labor kita. Nah, ini salah satu media kita langsung, yaitu rangka manusia. Kita belajar langsung dengan materi gerak pada manusia, itu rangka manusia. Nah, kita lihat dari atas sampai bawah, dari tengkorak, bagian anggota badan dan anggota gerak tubuh. Kemudian satu lagi yaitu torso, mengenai tentang sistem pencernaan, saya pakai sistem pernapasan dan sistem pengeluaran dan sistem peredaran darah. Dapat kita gunakan mana alat-alat yang dapat kita ketahui. Jadi dari rangka manusia ini atau torso ini dapat kita amati, kita rasakan, inilah bentuk alat-alat yang ada dalam tubuh manusia. Ini alat-alat media kita yaitu mengenai materi listrik. Nah, inilah dapat kita lihat ada kutub positif dan kutub negatifnya, arus listrik dan arus masuk dan arus keluar. Ini adalah salah satu kit tentang hidrostatis, tentang air, mengukur air. Nah, ada penyimpanan alat-alat labor kita ini di dalam lemari ini. Itu ada gelas ukur, ada corong, ada tempat gelas kimia, kemudian ada lagi peta, banyak kita jumpain. Kemudian satu lemari lagi ada mikroskop. Mikroskop ini adalah kita gunakan untuk melakukan eksperimen percobaan tentang mengetahui adanya jaringan yang terdapat pada tumbuhan dan hewan. Alhamdulillah
corong asap untuk zatinya. Kemudian sekali lagi salah satu lagi yaitu timbangan untuk mengukur berat massa benda. Nah, banyak inilah keadaan labor kami. Banyaklah alat-alat, ada yang alat yang dapat dipergunakan, ada yang tidak layak dipergunakan lagi. Alhamdulillah setiap tahun kami dapat dari pusat apa yang kami usulkan, alhamdulillah terlaksana, terkabul. Alhamdulillah meja-meja anak dan kursinya alhamdulillah sangat baik sekali, sangat bagus. Ini hasil salah satu contoh hasil karya anak-anak lagi praktikum, yaitu yang terbuat dari gabus. Gabus dibuatnya tentang organisasi kehidupan khusus sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kita buat di sana ada organel-organel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ada bermacam-macam organel, contohnya mitokondria, nukleus, protoplasma, badan Golgi, aparatus Golgi, kemudian sitoplasma, banyak yang kita jumpai pada suatu organisasi organel sel pada sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian kita kembali lagi, ada lagi karya anak-anak kita yaitu mengenai materi pembelajaran tentang ekosistem. Di ekosistem ini adanya hewan, ada tumbuhan, ada tanah, ada pemandangan yang indah, rumput stepa dan sapana. Macam karya anak kita ini. Jadi, alhamdulillah di labor IPA kami ini ada tabung gas pemadam kebakaran. Kemudian ada ruang penyimpanan, seperti kami ada komputer yang diberikan dari sekolah. Kemudian ada juga fokus kalau berguna bagi guru-guru dalam menyampaikan materi. Kemudian ada satu lagi lemari untuk penyimpanan alat bedah. Banyak ini alat bedah. Kemudian apa namanya itu? Ini adalah untuk materi genetika. Itu kita menggunakan kancing yang berwarna-warni untuk membedakan persilangan tanda sifat beda, itu monohibrid dan dihibrid. Alhamdulillah ada lagi tempat penyimpanan anak-anak labor IPA kita. Kalau nggak tempat di luar, kita buat ada gudang satu lagi tempat penyimpanan anak-anak labor kita. Seperti ada lemari lagi, ada kit lagi, ada media pembelajaran lagi, ada kotak tentang mengenai populasi tentang hidup. Alat masih banyak tersimpan dari belakang. Alhamdulillah sudah banyak, sangat bermanfaat bagi kami sebagai kepala labor dan guru-guru IPA berada di SMP 8 Tegang ini. Saya sebagai kepala labor IPA ini, saya menyarankan kepada ibu-ibu guru IPA jika praktek tolong dirapikan kondisinya alat labor. Untuk pertama meja tertata rapi, kemudian kursi tertata rapi, kemudian kursinya diangkat ke atas meja, dibalikkan supaya rapi kelihatannya. Kemudian kebersihan diberikan ke anak-anak kita, bertanggung jawab atas prakteknya. Kebersihan pertama yang kita nilai, ketelitian, kerapian,
kreativitasan anak, tanggung jawab anak, kreatif anak dalam melakukan eksperimen percobaan dan dibimbing oleh guru yang bersangkutan. Lalu setelah anak melakukan eksperimen, lalu ditampilkan eksperimennya itu supaya anak ini bersemangat, berkolerasi, beradaptasi, bertanggung jawab atas percobaan yang dilakukan. Jadi ada persaingan, ada nilai yang tinggi, ada kelompoknya yang bagus, ada yang sedang, ada kelompoknya bermain-main, ada kelompoknya yang tidak serius. Tetapi kita menginginkan anak ini dalam melakukan eksperimen harus rapi, teliti, bersemangat, kreatif, bersenang, dan setelah dia melakukan percobaan, dia mendapatkan ilmu dari gurunya, apapun dari sosial media dan lingkungan. Terima kasih. Itulah yang dapat saya berikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.